Hai, perkenalkan nama saya Sriningsih Toto dengan NIM 19190358, Prodi Akuntansi kelas A semester 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai obligasi, menghitung tingkat pengembalian, melakukan penilaian saham, menghitung biaya modal, dan penganggaran modal. Berikut adalah penjelasannya. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Penerbit obligasi adalah pemerintah pusat, perusahaan, pemerintah daerah, dan perusahaan atau pemerintah asing. Tipe obligasi antara lain, yang pertama premium bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Yang kedua diskon bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya. Yang ketiga par bonds, yaitu obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya. Dan yang terakhir ada karakteristik obligasi, meliputi yang pertama nilai intrinsik dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, dan nilai prinsipal. Yang kedua, tipe penerbitannya dengan jaminan versus tanpa jaminan, dan obligasi senior versus obligasi junior. Yang ketiga, bond indentures. Yang keempat, call provision. 5. Obligasi tanpa kupon. 6. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang. 7. Putable bond. 8. Junk bond. Contoh soal, obligasi suatu perusahaan jika dikeluarkan tanpa waran memberikan kupon ROIC 12%. Jika disertai waran, maka obligasi tersebut dijual dengan yield 10%. Jika obligasi tersebut dijual dengan 100.000 jatuh tempo 20 tahun plus 30 waran, hitunglah berapa nilai waran tersebut. Maka nilai pasar wajar obligasi tanpa waran dihitung dengan 12% kali 100.000 menghasilkan 12.000, dan nilai pasar wajar waran 10% kali 100.000 menghasilkan 10.000, dan nilai pasar wajar agregat 22.000. Dengan alokasi obligasi 10.000 per 22.000 kali 100.000 menghasilkan 54.545. Alokasi waran 10.000 per 22.000 kali 100.000 menghasilkan 45.454. Kita masuk contoh soal yang kedua. Tuan Shadow membeli sebuah obligasi nominal 2.000 dengan bunga kupon 10% per tahun tanpa jatuh tempo. Bila bunga saat ini sebesar 12%, berapa nilai obligasi tersebut? Maka diketahui N Rp2.000, C bunga kupon kali N, sehingga 10% dikali 2.000 menghasilkan Rp200, dan mendapatkan NO 200 per 12%, sehingga menghasilkan Rp1.666,7. Risiko dan tingkat pengembalian. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Return adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama dalam basis berdiri sendiri atau risiko tunggal, yang kedua dalam konteks portofolio atau risiko aset. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal, yaitu yang pertama, return yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas, yang kedua deviasi standar return, dan yang ketiga koefisien variasi. Contoh soal, yang pertama, Anas membeli saham PT ABC seharga 1.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar 250 per lembar. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga 1.100 per lembar. Hitunglah return yang diterima Anas.
Retur sama dengan 1100 kurang 1000 tambah 250 per 1000 menghasilkan 0,35 yang apabila diubah ke dalam bentuk persen menghasilkan 35%. Kita masuk ke dalam investasi portofolio. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi dengan tujuan untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Contoh soal, sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham, ABC, DEF, GHI menawarkan retur harapan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Jika persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF 30%, dan saham GHI 30%, maka hitunglah retur harapan dari portofolio tersebut. Maka ERP sama dengan WIE atau RI, I-nya sama dengan 1, sehingga 0,40 dikali 0,15 tambah 0,30 kali 0,20 tambah 0,30 kali 0,25 menghasilkan 0,195 atau 19,5%. Berikutnya saham dan penilaiannya. Saham sendiri merupakan suatu surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat retur yang sesuai dengan retur yang diharapkan. Jadi nilai saham dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Penilaian saham preferen merupakan saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Contoh soal, pada tahun 2018, PT Inspirasi mengeluarkan saham preferen dengan nilai nominal 14.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar 14.000 dengan harga pasar 10.000. Pada saat ini perusahaan tersebut sudah berkembang dan tingkat bunga yang berlaku saat ini 5%. Tentukan rate of return dan nilai dari saham preferen tersebut. Jawab, rate of return sama dengan 14.000 per 10.000 menghasilkan 14%. Untuk mencari nilai saham preferen, maka 14% per 0,05 menghasilkan 28.000. Penilaian saham biasa merupakan perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Contoh soal, suatu saham bisa dibeli dengan harga nominal 27.000. Cash dividen yang diharapkan tahun depan sebesar 2.500 dan diharapkan pada akhir tahun pertama saham tersebut dapat dijual dengan harga 34.000. Tentukan rate of return dari harga saham tersebut. Maka ROR sama dengan D1 tambah P1 kurang PO per PO sama dengan 2.500 tambah 34.000 kurang 27.000 per 27.000 menghasilkan 0,35 atau 35,1%. Pada biaya modal perusahaan sendiri adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Pentingnya biaya modal adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan yang mengharuskan biaya-biaya. Fungsi biaya modal antara lain yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan, yang kedua sebagai discount rate. Masuk contoh soal, perusahaan menarik pinjaman dari bank sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun, biaya provisi 200.000, biaya akta 50.000 dan roya 25.000. Maka seluruh biaya yang dikeluarkan sebesar 2.275.000, sedangkan penerimaan bersih sebesar 7.275.000.
Jawab, sehingga biaya modal dapat dihitung sebagai berikut. Biaya modal sama dengan 2.275.000 per 7.725.000 kali 100% menghasilkan 29,45%. Jadi biaya modal yang diperhitungkan dari penarikan kredit tersebut tidak hanya sebesar tingkat bunga sebesar 20% saja, tetapi sebesar 29,45%. Seperti yang tertera pada slide ini. Biaya hutang merupakan perhitungan hutang sebagai modal, menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Contoh soal, PT X menjual obligasi dengan nilai 1.000 per lembar, bunga per tahunnya 6%, dengan jangka waktu 20%. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar 960 per lembar. Tingkat pajak 50%. Berapa cost of debt? Jawab, 1.000 kurang 960 per 60 tambah 20. Rumusnya KD 90 tambah 1.000 per 2 sama dengan 60 tambah 2 per 980 sama dengan 62 per 980 sama dengan 6,33. KI sama dengan 6,33%. 1 kurang 0,50 menghasilkan 3,16%. Penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Aspek penting dalam penganggaran modal antara lain cash flow, think incrementally, opportunity cost, sunk cost, dan konsekuensi proyek. Contoh soal, PT Kemang Jaya berniat membeli mesin baru untuk mengganti mesin lama yang sudah tidak efisien. Harga mesin baru adalah 60.000. Untuk penggunaan 3 tahun, harga mesin lama apabila dijual adalah 15.000 dengan sistem waktu penggunaan 3 tahun lagi. Penghematan biaya yang terjadi adalah 27.500 sebelum pajak. Pajak 40%. Jawab, maka nilai dari net cash flow PT Kemang Jaya dapat dihitung dengan rumus net cash flow sama dengan keuntungan setelah pajak tambah depresiasi. Maka 7.500 tambah 15.000 menghasilkan 22.500. Net present value adalah selisih present value dari keseluruhan cash inflows dengan keseluruhan cash outflows. IRR dan MIRR juga mengukur probabilitas tetapi dinyatakan sebagai tingkat persentase. Pelunasan dan pelunasan diskonto memberikan indikasi akan likuidasi dan risiko suatu proyek. Contoh soal, sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksinya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Jawab, diketahui CT sama dengan 50 juta, CO 150 juta, R 12% atau 0,12. Jadi NPV seperti yang sudah ada pada slide. Teman-teman tinggal masukkan angka dari yang tadi sudah diketahui. Jadi NPV sama dengan 50 per 1 tambah 0,12 tambah 50 per 1 tambah 0,12 kali 2 tambah 50 per 1 tambah 0,12 kali 3 tambah 50 per 1 tambah 0,12 kali 4 tambah 50 per 1 tambah 0,12 kali 5 dikurangi 150, maka NPV sama dengan 44,64 tambah 39,86 tambah 35,59 tambah 31,78 tambah 28,37 kurang 150 menghasilkan 180,24 kurang 150 sama dengan 30,24 juta. Seperti yang ada pada slide ini, teman-teman bisa lihat.